Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Prof. Anies. Jadi hari ini kami dari kelompok menyaji untuk week keempat ini akan mempresentasikan terkait, filosofi from below. Jadi untuk anggota dari kelompok ini ada 2. Yang pertama saya, Nimas Anggita Idudriantami dengan NIM 246231002 dan Hayu Mufarina Nurhalizah dengan NIM 246221017. Next. Oke, jadi untuk topik pada hari ini, kita akan mempelajari ada 7 chapter, ada 7 bagian gitu ya. Yang pertama ada The Philosophy of Class Conflict, yang kedua ada Changing the Subject, The Case of Feminist Philosophy, yang ketiga ada Postcoloniality as a Case of Critical Constructivism, yang keempat ada Neo-Gramscian Philosophy Subaltern Studies, yang kelima An Example of Critical Realism Political Society, yang keenam ada Reflexive Ontology, The Case of Critical Transnationalism, dan yang terakhir kita akan sedikit membahas tentang chapter 4 yaitu, The Road Ahead for Management and Organizational Philosophy. Next. Oke, jadi filosofi from below ini, kita penting untuk mempelajari hal ini karena ini terkait filsafat kritis dan pemahaman sosial, di mana hal ini berguna untuk, memahami dunia dari sudut pandang yang lain. Dalam hal ini adalah mereka yang menduduki posisi, terpinggirkan dalam hierarki kekuasaan sosial ya. Jadi, pada dasarnya ini kita juga belajar tentang pemahaman sosial begitu. Dan, dalam bab ini juga nanti akan dibahas 6 rangkaian filosofi sesuai dari konten yang sebelumnya saya sudah jelaskan, yaitu ada konflik kelas, kemudian ada feminisme, postkolonialisme, studi subaltern, masyarakat politik, dan transnasionalisme kritis. Next. Oke, yang pertama ini ada The Philosophy of Class Conflict, di mana landasan filosofis dari analisis masyarakat dan pekerjaan berbasis kelas, di mana posisi pekerja yang terlibat dalam konflik kelas dengan atasan mereka disuruh sebagai kasus epistemologi neorealis dan postrealis. Jadi kalau membahas tentang filosofi kelas konflik ini, kita akan erat atau terkait dengan salah satu filsuf yaitu Karl Marx ya. Karl Marx ini adalah seorang, filsuf, ekonom, teoretikus sosial yang dikenal karena, kontribusinya dalam memahami konflik sosial, terutama dalam konteks masyarakat kapitalis. Karl Marx ini mengembangkan, teori konflik sosial yang menjadi dasar bagi pemahaman konflik kelas dalam masyarakat. Marx berpendapat bahwa konflik sosial yang fundamental, eee dalam masyarakat, yaitu buruh atau proletariat dan pemilik modal atau kapitalis dan burjus, yaitu pemilik modal memiliki alat produksi dan mengendalikan sumber daya ekonomi, sementara buruh bekerja untuk pemilik, sumber daya tersebut. Nah, konflik ini bisa terjadi karena buruh tidak memiliki akses penuh terhadap hasil produksi yang mereka hasilkan dan, karena buruh tidak memiliki, selain akses penuh tadi, tidak cenderung memaksimalkan keuntungan mereka dengan mengurangi upah buruh, begitu. Jadi, Karl Marx ini menekankan pentingnya tidak hanya memahami dunia melalui filsafat, tetapi juga mengubahnya melalui aktivisme sosial, begitu. Jadi dengan, banyak ahli juga teori pembentukan kelas dan konflik, kelas menganut epistemologi realis, realisme kritis, dan juga epistemologi yang lebih refleksif gitu ya. Padahal Marxisme ini adalah pada dasarnya anti-positivis gitu. Kemudian salah satu contoh yang baik dari analisis realis mengenai konflik kelas adalah The Origin of Job Structure in the Steel Industry karya Catherine Stone tahun 1974. Jadi pada intinya dengan menggunakan analisis arsip, Stone ini menunjukkan bagaimana pekerja baja Amerika secara sistematis mengalami penurunan keterampilan. Nah, penurunan keterampilan ini bukan dikarenakan, determinisme teknologi eksternal atau adanya inovasi yang terbaru atau yang terjadi secara spontan, begitu. Tapi karena tindakan manajerial yang, atau
dari internal perusahaan begitu ya, manajerial yang mencakup penghasutan pemogokan, penghentian pemogokan, dan rezim akomodasi dan intimidasi yang terjadi setelahnya. Gitu. Kemudian, Karl Marx ini atau Marxisme ini sebagai filsafat politik mengalami penurunan legitimasi pada tahun 1980 hingga 90-an. Hal ini dikarenakan, ada beberapa faktor ya seperti, karena dianggap berkaitan dengan kebijakan dengan Uni Soviet, kemudian runtuhnya tembok Berlin, dan pecahnya Uni Soviet menjadi akhir dari Marxisme ini. Kemudian next. Kemudian sub kedua yang akan kita bahas adalah changing the subject the case of feminist philosophy, di mana the case of feminist ini merujuk pada pendekatan dan analisis yang digunakan oleh filsuf, dan pemikir feminis untuk memeriksa, memahami, dan mengkritisi isu-isu yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender, seksisme, serta peran dan pengalaman perempuan dalam masyarakat, gitu. Kemudian pada dasarnya filsafat feminis ini adalah salah satu dari berbagai pendekatan dalam filsafat yang berfokus pada, isu-isu gender dan peran perempuan dalam masyarakat. Hal ini, dicoba untuk memahami bagaimana pandangan dunia dan konstruksi sosial mempengaruhi perempuan dan bagaimana struktur kekuasaan ini memainkan peran dalam, ketidaksetaraan gender gitu. Jadi feminisme ini sudah menjadi sasaran juga banyak analisis filosofis dan telah dianalisis sebagai filosofi oleh berbagai ahli teori manajemen gitu. Jadi, teori feminis ini hampir secara definisi menganut pendekatan filsafat dari bawah atau filosofi from below ini tadi. Pekerja perempuan selalu memperjuangkan kesetaraan di tempat kerja sebagai contoh begitu. Kemudian dari artikulasi perempuan dalam manajemen, para ahli teori telah menggunakan pendekatan berbasis filsafat untuk mendukung kesetaraan gender di bidang manajemen gitu. Kemudian, next. Ya, jadi intinya pemikiran feminis ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita terkait isu-isu gender dan perubahan sosial yang berkelanjutan. Ini juga telah mempengaruhi banyak sekali disiplin ilmu, termasuk contohnya sosiologi, psikologi, sejarah, dan ilmu politik, di mana feminisme ini terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat dan budaya, tetapi tetap berkomitmen pada pencapaian kesetaraan gender. Mungkin sebagai contoh di sini saya memberikan contoh terkait, adanya perdebatan terkait, pengguguran hak aborsi gitu ya, di mana, ini mungkin mengundang banyak pro kontra, terutama di Indonesia karena memang di Indonesia ini adalah negara yang memang berbasis budaya dan, agama begitu ya. Jadi, ada beberapa faktor-faktor juga yang mengapa, hak aborsi ini menjadi kontra di negara ini, beda dengan negara luar mungkin di Eropa atau tetangganya begitu ya. Karena saya pernah ada satu tayangan begitu di YouTube, di mana dia ini melakukan wawancara untuk mengetahui pendapat orang terkait bagaimana sih pendapat kalian tentang, pengguguran atau aborsi begitu. Dan rata-rata memang jawabannya adalah mereka setuju, setuju akan, hak aborsi tersebut karena, mereka atau pihak yang mendukung ini, berpendapat bahwa perempuan ini memiliki hak untuk mengambil keputusan tentang tubuh mereka sendiri. Nah, sementara pihak yang kontra, yaitu menentang itu seringkali mendasarkan argumen bahwa mereka memiliki pandangan moral atau agama ya, ya seperti contohnya dalam negara Indonesia ini. Nah, contoh yang saya berikan ini merupakan contoh konflik antara hak perempuan atas tubuh mereka dan upaya untuk mengontrolnya, dan mungkin, masih ada contoh-contoh yang lain lagi. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada post-coloniality as a case of critical constructivism, di mana post-coloniality ini adalah sebuah pendekatan dalam filsafat dan studi budaya mengeksplorasi dampak kolonialisme dan upaya pemberontakan terhadapnya pada pemahaman kita tentang realitas sosial, budaya, dan politik. Nah, di sini kalau tentang pendekatan ini akan berkaitan dengan salah satu risalah terkenal atau kutipan terkenal dari Macaulay, di mana Macaulay ini, merupakan sejarawan, politikus, dan penulis Inggris pada abad ke-19. Pada judulnya yaitu Minute on Education pada tahun 1835.
Dan risalah ini merupakan bagian dari diskusi yang terjadi selama masa pemerintahan Inggris di India terkait, pendidikan dan juga penggunaan bahasa dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian inti dari kutipan makalah ini, dia, memiliki pandangan Macaulay tentang pentingnya pendidikan dalam mempengaruhi budaya, bahasa, dan pemikiran masyarakat. Dalam risalah ini ia menyuarakan pandangan bahwa pendidikan, barat, terutama pendidikan dalam bahasa Inggris, adalah model yang harus diikuti oleh masyarakat India. Karena makalah ini berpendapat juga bahwa, bahasa Inggris adalah bahasa ilmu pengetahuan atau bahasa global begitu ya, digunakan untuk pembelajaran, kemudian juga untuk perdagangan dan pemerintahan yang akan membantu, mengangkat tingkat pengetahuan dan pemikiran, masyarakat India ini. Kemudian, apa hubungannya risalah Macaulay ini terhadap teori yang kita bahas, saat ini? Nah, menurut konteks, kolonialisme, post-coloniality as a case of critical constructivism ini mencoba untuk memahami dampak dari kolonialisme ini pada pemikiran dan budaya masyarakat yang dikuasai oleh negara kolonial. Nah, risalah Macaulay ini salah satu contoh konkret atau salah satu contoh, yang dapat kita pahami secara mudah bagaimana pemikiran dan pendidikan di India ini dipengaruhi oleh kolonialisme Inggris, yaitu terkait, bahasa tadi ya, bahasa Inggris digunakan untuk perdagangan, kemudian untuk, pembelajaran, pengetahuan, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada, constructivism kritis, di mana pendekatan critical constructivism ini menekankan bahwa, pemahaman dan identitas budaya dibangun dan dikonstruksi oleh kuasa dan hubungan kekuasaan. Nah, dalam kasus Risalah Macaulay ini, ia mencoba untuk mengkonstruksi pemahaman tentang pendidikan yang berdampak pada pemikiran dan identitas dari budaya India. Kemudian next, oke. Jadi dalam bisa kembali ke sebelumnya aja kalau gitu. Oke. Jadi dalam teori manajemen ini ada 3 konsep hegemonik pasca kolonial, yang paling sering digunakan adalah orientalisme, hibriditas, dan esensialisme strategis. Mungkin tadi kembali ke apa, yang tadi yang ada 3 poin itu. Nah, ini ya 3 konsep hegemonik pasca kolonial yang paling sering digunakan, ada orientalisme, hibriditas, dan esensialisme strategis gitu. Nah, orientalisme ini adalah analisis orientalisme dalam teori manajemen, biasanya diikuti oleh 2 lintasan. Pertama, menginterogasi landasan ideologis dari praktik, dan kedua, teori organisasi yang sudah mapan. Jadi, orientalisme ini adalah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Edward Said dalam karyanya berjudul Orientalisme, di mana konsep ini mengacu pada cara Barat, memandang dan merumuskan dunia Timur atau Orient. Jadi orientalisme ini melibatkan, penggambaran Timur sebagai sesuatu yang eksotis, misterius, dan seringkali dikaitkan dengan hal-hal negatif, di mana pemikiran ini menghasilkan pandangan superioritas Barat dan konstruksi budaya yang mendominasi pandangan Barat terhadap Timur, begitu. Jadi orientalisme ini telah digunakan, dalam analisis pasca kolonial untuk mengkritik representasi dan stereotip yang dibuat oleh Barat tentang budaya Timur, serta dampaknya terhadap relasi kuasa. Nah, kalau mungkin dicontohkan ya, ketika media Barat ini menggambarkan negara Timur sebagai sesuatu yang saya tadi sudah jelaskan eksotik, mungkin penuh konflik, begitu, dan misterius, itu adalah contoh dari orientalisme, di mana media seringkali membangun, citra negatif atau gambar negatif terkait wilayah itu tadi, di mana ini dapat, mempengaruhi persepsi publik terhadap hal yang sedang digambarkan tadi. Kemudian yang kedua ada hibriditas, di mana konsep hibriditas ini merujuk pada percampuran atau pencampuran berbagai unsur budaya dari berbagai sumber, di mana seringkali sebagai akibat dari interaksi budaya yang kompleks. Dalam konteks pasca kolonial ini, hibriditas digunakan untuk menggambarkan bagaimana budaya-budaya lokal dan global sering berbaur dan membentuk identitas yang kompleks. Ini mencerminkan, realitas budaya
yang tidak selalu terpaku pada batas-batas nasional atau etnis gitu, yang kaku. Konsep hibriditas membantu dalam memahami dinamika budaya yang terus berubah di dunia pasca kolonial. Mungkin kalau sebagai contoh, itu ada percampuran bahasa dan identitas. Misal di banyak negara pasca kolonial, terutama di Afrika, itu orang seringkali menggunakan bahasa-bahasa kolonial dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah ini, merupakan salah satu contoh juga dari hibriditas dalam bahasa, di mana budaya asli dan budaya kolonial itu bertemu dalam cara orang berkomunikasi, sehingga menjadi, satu hal yang mereka gunakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mungkin kalau terkait contoh lain makanan ya, kombinasi makanan lokal dengan bahan-bahan yang diperkenalkan oleh penjajah atau, mereka atau kolonial ini menciptakan hidangan hibrid yang mencerminkan pertukaran budaya. Kemudian yang ketiga ada esensialisme strategis, di mana esensialisme strategis ini adalah konsep yang digunakan, merujuk pada upaya dalam membangun atau mengkonstruksi identitas yang esensial atau menekankan, unsur-unsur tertentu untuk mencapai tujuan politik atau sosial tertentu. Nah, ini bisa diartikan juga sebagai memilih atau menekankan elemen-elemen tertentu, dalam budaya atau identitas untuk memperkuat klaim atau perjuangan politik. Dan konsep ini juga menyoroti bagaimana esensialisme ini bisa digunakan sebagai, strategi dalam konteks pasca kolonial untuk memperjuangkan hak, kepentingan, atau suatu identitas tertentu. Mungkin untuk sebagai contoh, yaitu dalam konflik etnis, dalam situasi konflik etnis ini, kelompok-kelompok tertentu mungkin akan menggunakan esensialisme ini sebagai, strategi untuk mempertegas perbedaan mereka dengan kelompok lain sebagai alasan untuk, pengklaiman wilayah atau sumber daya yang mereka miliki. Nah, jadi ketiga konsep ini memainkan peranan penting dalam analisis dan pemahaman tentang dinamika budaya, politik, dan juga sosial di dunia pasca kolonial, terutama dalam mengeksplorasi bagaimana kuasa, identitas, dan representasi budaya berinteraksi dalam konteks pasca kolonial. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah subbab tentang Neo-Gramscian Philosophy Subaltern Studies. Pada dasarnya Neo-Gramscian itu sendiri adalah aliran teori politik yang mengembangkan dan memodifikasi seperti itu pemikiran dari seorang filsuf dan teoretikus politik Italia bernama Antonio Gramsci. Nah, kemudian aliran ini berkembang pada sekitar abad ke-20, akhir abad ke-20, dan Neo-Gramscian ini mencoba untuk memahami dan menganalisis seperti itu isu-isu politik dan ekonomi global dengan menggunakan kerangka pemikiran yang terinspirasi oleh konsep-konsep yang dikembangkan oleh Gramsci itu sendiri. Kemudian Antonio Gramsci pada yang hidup di awal abad ke-20 merupakan seorang pemikir Marxis Italia yang terkenal dengan konsepnya tentang hegemoni dan kemudian budaya politik itu sendiri, yang nanti kita akan bahas di subbab selanjutnya. Nah, jika dikaitkan dengan buku yang kita baca, salah satu studi empiris awal historiografi subaltern yang dilakukan dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yakni yang dilakukan oleh Dipesh Chakrabarty pada bukunya Rethinking Working Class History pada tahun 1989 menjelaskan tentang kisah para pekerja penggilingan goni di Kalkuta di abad ke-20 yang merupakan salah satu studi empiris awal historiografi subaltern dalam lingkungan organisasi. Ia mengungkapkan bahwa kapitalisme yang mencakup hubungan prakapitalis dalam kondisi tertentu, sistem otoritas yang paling feodal dapat bertahan di jantung pabrik yang paling modern. Ia kemudian menganalisa kiasan budaya untuk mewakili dialektika tenaga kerja modal pada ide Marxis. Ia berusaha menerapkan kiasan kesadaran kolas yang lebih baru dari Marxis yang ia tuduh berasal dari kondisi Inggris dan tidak cocok jika diaplikasikan di masyarakat India, di mana budaya dan kesadaran memiliki arti yang berbeda. Misalkan karena pembagian kerja
sosial yang melekat dalam sistem kasta, hubungan kekerabatan di India mempunyai komponen ekonomi di dalamnya. Kemudian Chakrabarty menjelaskan hal ini melalui analisisnya dan menawarkan cara untuk melakukan penerapan pada analisis kelas Marxis dalam konteks di masyarakat India itu sendiri. Kelangsungan hidup dan bahkan kelanjutan dari atavisme pramodern oleh modal global sangat relevan dengan studi organisasi ini sendiri. Misalkan pada penggunaan mesin USG portable buatan GE di pedesaan India untuk menentukan jenis kelamin janin sebagai cikal bakal pembunuhan janin perempuan. Kemudian lanjut dalam esainya Dominasi Tanpa Hegemoni dan Historiografinya yang ditulis oleh Ranajit Guha pada tahun 1989 memberikan salah satu penerapan metodologi seperti itu. Salah satu penerapan metodologis yang paling kuat dari studi subaltern dengan mengusulkan bahwa kategori analitis hegemoni seperti yang diartikulasikan oleh Gramsci lebih berguna dan dinilai lebih canggih secara teoritis daripada pemahaman seorang Marxis arus utama itu sendiri, yang menjelaskan bahwa ideologi hegemoni mengacu pada keberhasilan penggunaan persuasi atas paksaan oleh kelompok dominan untuk mendapatkan persetujuan aktif dari kelompok subordinat itu sendiri. Hegemoni adalah suatu kondisi di mana suatu kondisi tertentu di mana persuasi untuk sementara lebih besar daripada paksaan yang dilakukan oleh pihak itu sendiri. Seperti dalam sebuah perusahaan, subjek-subjek subaltern dalam hubungan organisasi tidak berdaya dalam mempertahankan dirinya melawan suatu dominasi yang ada, namun tetap melawan hegemoni melalui tindakan perlawanan yang halus yang hanya berdampak kecil pada lingkungan mereka sendiri, namun secara kolektif berfungsi sebagai landasan bagi hegemoni tandingan yang mendesentralisasikan sistem legitimasi korporasi. Kemudian penggunaan kerangka kajian subaltern juga banyak digunakan dalam bidang seperti pemasaran dan studi bidang akuntansi, di mana di bidang pemasaran penelitian kritis berupaya mengkritik upaya para agen kapitalisme global untuk menyamakan kebebasan dengan konsumsi dan memetakan cara-cara konsumen subaltern menolak interpretasi ini. Kemudian dalam bidang studi akuntansi, dalam analisis yang secara empiris dilakukan oleh perusahaan Sri Lanka, Chandana Alawatage dan Dature Wickramasinghe menunjukkan bagaimana akuntansi menjadi teknologi yang hegemonik kemudian yang membuat subaltern itu dapat diatur, dieksploitasi dan dikelola. Proses-proses ini mencakup juga perhitungan jumlah pekerja rumah tangga yang diperoleh melalui hubungan kekerabatan, melakukan penyesuaian makro atas perolehan lahan di masa lalu dari petani kecil melalui cara-cara yang bersifat memaksa, kemudian mengganti nama yang dianggap sebagai lahan yang tidak digarap menjadi ruang milik masyarakat dan memaksakan kekuasaan pada kelompok pekerja untuk melakukan hal tersebut. Kemudian menganalisis, mengevaluasi, dan mengubah pernyataan yang berkaitan dengan akuntansi dan tata kelola data. Kemudian lanjut ke subbab An Exemplar of Critical Realism Political Society. Katarji dalam Politics of the Government memandang lembaga-lembaga masyarakat sipil yang ada saat ini tidak lebih dari sebuah asosiasi tertutup yang ada di lingkungan masyarakat modern yang berisikan kelompok elit yang diasingkan dari kebebasan sipil. Dari komunitas nasional yang tidak berhubungan dengan bangsa atau negara seperti halnya kelompok elit dan kelas menengah.
Kemudian dengan memanfaatkan bidang studi pemerintahan Foucauldian, Kadarji mengusulkan perbedaan antara warga negara yang mempunyai hak dan populasi itu sendiri yang menjadi sasaran kebijakan negara dalam mewujudkan sebuah kesejahteraan. Masyarakat politik adalah ranah pemerintahan, aliansi instrumental antara kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan upaya-upaya masyarakat yang keberadaannya berada di luar batas legalitas untuk merebut konsensi dan negara. Sebagai contoh adalah perjuangan para imigran yang tidak berdokumen di Amerika Serikat untuk menjamin hak asasi manusia bagi diri mereka sendiri dalam konteks di mana mereka tidak memiliki akses formal terhadap konstitusi. Nah, kemudian dalam karya selanjutnya yang berjudul Lineage of Politically Society, Katarji menguraikan posisinya melalui referensi pada gagasan Foucault tentang pemerintahan di bidang pemerintahan populasi tidak membawa signifikasi etis kewarganegaraan. Ia kemudian melihat hal ini sebagai peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam perjuangan kolektif guna merebut hak-hak mereka dari lembaga-lembaga yang mungkin tidak menganggapnya sah. Baginya masyarakat politik adalah sebuah konsep yang sangat empiris, dilengkapi dengan kedekatan yang membantu peneliti dalam bidang organisasi memahami dan membuat teori tentang tindakan korporasi dari kapitalis dan kapitalis di seluruh dunia. Kemudian terdapat kasus komunitas adat yang tinggal di lahan yang telah diidentifikasi kaya akan mineral, mungkin merupakan kasus yang paling baik untuk studi di bidang organisasi itu sendiri. Komunitas-komunitas ini meskipun telah tinggal di tanah mereka selama beberapa generasi, tidak memiliki kepemilikan formal hak tersebut, dan negara yang kemudian diidentifikasi melakukan kolusi dengan perusahaan pertambangan multinasional dapat memerintahkan penggusuran terhadap mereka. Dalam beberapa kasus, pemerintah dengan berani menyatakan kawasan padat penduduk sebagai tidak berpenghuni untuk memfasilitasi dimulainya operasi penambangan oleh perusahaan multinasional. Respon militer dari populasi pengungsi atau calon pengungsi merupakan contoh masyarakat politik dan telah menyebabkan para ahli teori organisasi mengembangkan teori baru tentang translokal yang ditulis oleh Banerjee pada tahun 2011. Kemudian fondasi filosofi masyarakat politis itu sendiri didasarkan pada realisme ontologis seperti sebuah solidaritas terhadap kaum buruh yang tidak hanya memberikan informasi politik, namun juga hingga ke ranah epistemologis dan menempatkan fokusnya pada hubungan kontingen antara fenomena dan struktur kelembagaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, hal tersebut merupakan contoh yang baik dari realisme kritis bagaimana dipraktekkan dalam dominasi organisasi. Para pemangku kebijakan dalam manajemen kritis berpendapat bahwa konsep-konsep seperti CSR dan kewarganegaraan perusahaan asuransi sebuah bentuk ganti rugi perusahaan kepada peripheral yang mungkin akan memberikan kompensasi karena kesulitan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas perusahaan itu sendiri. Kemudian konsep-konsep ini juga membantu melindungi perusahaan agar tidak berada di bawah pengawasan negara jika negara berusaha untuk mengatur proses operasi mereka atau mengenakan pajak yang lebih besar demi kepentingan kelompok sosial lainnya. Konsep masyarakat politik diperkirakan akan mendapatkan daya tarik dalam bidang manajemen dalam beberapa tahun ke depan karena semakin banyaknya resistensi terhadap model multinasional dan strategi pembangunan neoliberal yang sejalan dengan hal ini. Dampak yang dapat dilihat melalui perspektif masyarakat politik adalah yang pertama, bantu dalam berteori tentang perjuangan pekerja dibandingkan hanya menganggapnya sebagai sebuah budaya atau sebuah fenomena belaka. Yang kedua, ketika masyarakat ada di seluruh dunia mulai berjuang melawan perusahaan yang menggusur mereka atas nama pertumbuhan industri atau
mengeksploitasi mereka atas nama strategi terbawah di piramida. Penggunaan lensa masyarakat politik untuk melihat perjuangan-perjuangan ini akan membantu kita melihat dan dengan demikian mengedepankan persamaan-persamaan mereka dan melihatnya sebagai bagian dari permasalahan yang sama dan bukan sebagai perjuangan yang terpisah dan kemudian terikat. Lanjut ke dalam subbab refleksif ontologi, the case of political transnationalism conclusion. Perhatian pada bagian ini adalah pada pendekatan kritis yang berhubungan dengan isu-isu global, di antaranya yakni globalisasi dan angkatan kerja. Ronaldo Munk pada tahun 2002 mengumumkan bahwa era baru globalisasi mewakili transformasi besar yang kedua, serupa dengan yang terjadi pada revolusi industri yang diteorikan oleh Karl Polanyi pada tahun 1957, dan Munk mengidentifikasi dua elemen transformasi ini yang berkaitan dengan tenaga kerja. Yang pertama adalah deteritorialisasi yang dihasilkan oleh kekuatan kapitalis untuk terbebas dari ruang dan waktu. Hal tersebut terbukti dengan adanya perusahaan multinasional atau MNC yang menjadikan ruang tidak penting untuk tujuan ekonomis. Kedua adalah kecenderungan brasilianisasi, yakni penyebaran pola kerja di seluruh dunia seperti di dunia ketiga dan pekerja sementara dan tidak tetap menjadi semakin lazim di negara-negara maju. Kemudian CSR yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dapat menjadi bumerang karena tidak disesuaikan dengan konteks negara lain atau negara tujuan. Seperti kasus kontroversi pekerja anak yang berdampak pada industri sepak bola di Pakistan, konteks di negara tersebut pekerja anak diperbolehkan jika terdapat anak yang bekerja karena pekerja keluarga yang kini menjadi pedalaman dari kelaparan atau atas kemiskinan yang mereka alami. Kemudian melalui analisis etnografis terhadap MNC, Galip Ailon dan Gideon Funda mencapai kesimpulan bahwa MNC ini perlu dipelajari tidak hanya sebagai entitas ekonomi tetapi juga sebagai akar ideologis kuat untuk yang memaksakan rezim budaya mereka sendiri pada konstituennya. Nah, transnasionalisme kritis mempunyai peran yang sangat penting dalam kajian organisasi. Ada 3 hal penting yang harus diingat. Yang pertama adalah pendekatan kritis terhadap transnasionalisme harus dimulai dengan pengakuan terhadap sifat globalisasi itu sendiri yang ternyata tidak merata, terutama ketika tatanan sosial dan ekonomi diubah oleh sebuah kekuatan modal global. Misalnya kita dapat memetakan serangkaian hubungan langsung antara krisis ekonomi global yang dimulai pada tahun 2008 dan penurunan pendapatan kelompok pemulung termiskin di Mumbai. Demikian pula pengalaman seorang mengenai kebebasan yang terkait dengan konsumsi global harus dikontraskan dengan pengalaman eksploitasi berlebihan yang dialami subjek lain. Kedua, sebagai konsekuensinya identitas nasional atau regional atau etnis tidak lagi menjadi kategori yang berguna untuk memahami pengalaman angkatan kerja global seperti yang dikemukakan oleh Mir and Mingji pada tahun 2006. Bahkan dalam sebuah kelompok identitas yang relatif sama yang tinggal dan bekerja dalam jarak geografis yang berdekatan, terdapat pekerja supir taksi imigran Asia Selatan dan pekerja di bidang pialang saham imigran Asia Selatan, masing-masing dengan pengalaman yang sangat berbeda dalam pekerjaan dan karir mereka. Terakhir, transnasionalisme kritis harus dimulai dengan pemahaman bahwa kategori kelas pada kategori kelas ekonomi tetap menjadi hal mendasar dalam setiap analisis hubungan produksi, tidak peduli seberapa global hubungan tersebut. Seperti itu. Apa yang kita perlukan saat ini adalah perluasan dari analisis titik temu interseksional seperti yang pertama kali diajukan oleh pakar feminis di Afrika Amerika, Kimberly Crenshaw, yang berupaya memahami cara yang rumit dan terlalu menentukan di mana bagian aspek stratifikasi sosial bersinggungan satu sama lain untuk menghasilkan pengalaman sebuah individu. Kemudian perspektif transnasional penting dalam manajemen juga melibatkan teori dinamika selatan seperti meningkatnya hubungan antara perusahaan Tiongkok dan negara-negara di Afrika. Dalam kata kritik
keras mereka dari perspektif transnasional yang kritis, meningkatnya kehadiran migran, pengungsi, identifikasi multi etnis, dan daerah perbatasan di lanskap global telah menjadikan transnasionalisme kritis sebagai lensa penting untuk mengkaji teori organisasi itu sendiri. Misalnya, para peneliti yang ingin pelajari keberagaman di tempat kerja yang serius, kemudian masuk pada chapter 4, The Road Ahead for Management and Organizational Philosophy. Nah, buku ini kemudian berusaha untuk mencapai 3 hal, yakni pada bab pertama, buku ini menawarkan pengantar filsafat yang komprehensif yang dapat diakses oleh semua pembelajar berbagai tingkat akademisi dari berbagai disiplin ilmu, khususnya yang studi pada bidang bisnis. Kemudian bab kedua yang menganalisa konsep yang merupakan landasan tidak hanya teori tetapi juga filsafat dan metode. Konsep dapat diterapkan dalam berbagai cara dan konsep dapat dipertebal melalui kombinasi penghormatan dan skeptisme untuk membangun jembatan antara teori, abstrak, dan pengalaman hidup. Namun konsep-konsep juga dapat ditipiskan melalui reifikasi dan komodifikasi sehingga menjebak pembaca dalam teori besar yang tidak terbentuk atau alat empirisme yang reduktif. Kemudian pada bab 3 membahas peran para filsuf dalam menganalisis faktor-faktor penentu kesenjangan dan eksploitasi sosial ekonomi. Dan buku ini berusaha untuk menganalisis tentang apa filsafat dari bawah sebagai pendahuluan tindakan, di mana peneliti yang berprinsip dapat mengadvokasi subjektivitas yang telah ditingkatkan oleh wacana filosofis yang dominan serta lembaga-lembaga yang mendukung keamanan nasional, keamanan sosial. Kemudian ada yang kedua, tema yang telah dijelaskan pada buku ini memiliki beberapa argumentasi, di antaranya yang pertama, kita hidup dengan filsafat dan ilmu sosial setelah berpendapat bahwa semua penyelidikan pengetahuan memerlukan filsafat dan pemikiran filosofis, dan bahwa pemisahan artifisial antara filsafat dan ilmu sosial adalah sebuah kekeliruan. Tulis membahas ketegangan antara filsafat dan ilmu sosial di sepanjang buku ini. Kemudian yang kedua, kita menghadapi sebuah fenomena politis sebagaimana tulis ya, adalah untuk melakukan intervensi di dunia dan kemudian selanjutnya bagi para peneliti organisasi yang telah membaca buku ini adalah dapat mempertimbangkan cara-cara yang paling spesifik di mana mereka dapat memasukkan filsafat ke dalam karyanya yang teoritis ataupun empiris dan yang mereka ciptakan. Pada buku penulis yang berjudul The Road Companion to Philosophy in Organizational Studies, pembaca kemudian akan menemukan pembahasan pendek yang mengarah pada hal penting dan berguna untuk mempelajari landasan filosofis pada topik-topik ini. Filsafat yang membantu untuk menjawab pertanyaan apakah seseorang sedang mempelajari estetika dan desain dalam organisasi atau prasangka yang terkait dengan penuaan, gagasan abstrak tentang agensi atau jasmani tubuh dalam organisasi, dunia pemasaran, dan merek yang mana atau peran berbagai bentuk modal dalam dunia organisasi. Filsafat ini mungkin sangat akan membantu. Kemudian di bawah rezim kapitalisme, hutang memainkan peran penting dalam dunia pengorganisasian. Demikian pula demokrasi menjadi sebuah konsep yang dianggap sangat penting. Studi tentang identitas dan studi organisasi dapat dilanjutkan ke banyak arah filosofis, begitu pula studi analisis ketidaksetaraan organisasi dan kesengsaraan yang dapat timbul dengan sebuah tindakan tegas.
Peran keadilan dalam praktik organisasi serta konstruksi kepemimpinan yang banyak dipelajari namun jarang dikritik, memberikan banyak wawasan yang dinilai secara filosofis. Kemudian jika dikaitkan dengan manajemen, manajemen adalah suatu disiplin dan pola pikir yang memberikan banyak jalan untuk analisis secara filosofi seperti halnya gagasan pengukuran yang dapat menganalisis dan mengkritik obsesi terhadap analisis statistik di sub bidang kita. Dan analisis filosofis mengenai kebutuhan dalam teori manajemen dan istilah organisasi itu sendiri membawa kita pada jalur mempelajari teori politik, paradigma yang berbeda yang menjiwai analisis organisasi merupakan tentang filsafat itu sendiri. Sedangkan konstruksi performativitas memberikan hubungan filosofis antara ide dan praktis. Kekuasaan tentu saja merupakan bidang favorit abadi mungkin ya para ahli teori sosial dengan kecenderungan filosofis. Sementara studi tentang kuantifikasi sebagai tindakan filosofis menghubungkan kita kembali ke interogasi kita terhadap pengukuran dan statistik sebagai akibat yang sangat wajar dari studi kekuasaan, dan para ahli teori dapat mempelajari landasan filosofis perlawanan organisasi. Demikian pula seorang ahli teori organisasi yang kemudian berorientasi pada subbidang antropologis dapat menguji dasar filosofis dari sebuah ritual organisasi atau budaya organisasi itu sendiri. Dan spiritualitas dan agama merupakan elemen yang dinilai penting dalam kehidupan organisasi, meskipun kurang terlihat dibandingkan elemen sekulernya. Strategi tentu saja berada di depan dan di tengah dan menyembunyikan banyak teka-teki filosofis di balik fasadnya yang tampak fungsionalis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan ke dalam grup chat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.